Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Pratama di sini akan mempresentasikan tentang pemilahan biji kopi otomatis menggunakan kecerdasan buatan. Oke, di sini latar belakangnya yaitu industri kopi membutuhkan pemilahan biji kopi yang efisien untuk menjaga kualitas. Kemudian proses manual sering tidak konsisten dan memakan waktu. Jadi solusinya yaitu dibuat sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan yang dapat memilah biji kopi berdasarkan kualitas. Dengan tujuan mengembangkan sistem pemilahan biji kopi otomatis yang menggunakan algoritma genetika, ANN, fuzzy logic, dan klasifikasi Naive Bayes. Konsep proyeknya sendiri yaitu deskripsi sistemnya ada kamera mendeteksi biji kopi pada jalur konveyor, kemudian gambar biji kopi dianalisis untuk menentukan kategori 4 kategori yaitu light, medium, dark, dan green. Lalu robot memindahkan biji kopi ke wadah sesuai kategori. Untuk komponen utamanya ada sensor dan kamera yang berfungsi untuk menangkap data visual dari biji kopi. Kemudian ada robotika mengontrol dengan robot untuk pemilahan. Lalu ada model AI yang berfungsi untuk melakukan analisis dan pengambilan putusan. Pada penerapan materi robotika ini berfungsi untuk robot dengan dikendalikan untuk mengambil dan memindahkan biji kopi sesuai kategori. Pemrograman sendiri menggunakan algoritma kontrol berbasis ROS, Robot Operating System, dilengkapi dengan aktuator dan efektor yang dirancang untuk menangani biji kopi secara presisi. Kemudian pada penerapan materi algoritma genetika, optimalisasi proses. Algoritma genetika digunakan untuk mengoptimalkan jalur robot, dan parameter yang dioptimalkan yaitu waktu pengambilan, energi, dan jarak. Hasilnya yaitu menghasilkan jalur robot yang paling efisien untuk mempercepat pemilahan. Penerapan materi ANN-nya, Artificial Neural Network, ini dalam analisis gambar, ANN digunakan untuk mengklasifikasikan gambar biji kopi berdasarkan warna dan tekstur. Lalu datasetnya gambar biji kopi yang telah diberi label. Ada 4 label yaitu light, medium, dark, dan green. Kemudian ada arsitektur ANN menggunakan CNN, Convolutional Neural Network, untuk ekstraksi fitur visual. Akurasi yang didapat yaitu sebesar 95% dalam klasifikasi biji kopi. Lalu ada penerapan materi fuzzy logic, logika fuzzy. Pengambilan keputusannya, logika fuzzy ini digunakan untuk menangani ketidakpastian pada parameter seperti ukuran dan warna. Contohnya seperti jika warna biji kopi antara medium dan dark, logika fuzzy menentukan kategori dengan tingkat keanggotaan. Keuntungannya yaitu menjamin fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Oke, di sini penerapan materi klasifikasi Naive Bayes. Fungsinya Naive Bayes sendiri digunakan untuk validasi kategori yang dihasilkan oleh ANN dengan proses yaitu data statistik digunakan untuk menghitung probabilitas kategori berdasarkan fitur biji kopi. Lalu outputnya Naive Bayes ini akan menjadi konfirmasi akhir. Nah, berikut flowchartnya yang mulai lalu kamera mengambil gambar biji kopi pada jalur konveyor, lalu dianalisis gambarnya dengan CNN, lalu di sini ada keputusan lagi ke kategori gambarnya jelas atau tidak. Kalau tidak jelas, logika fuzzy yang akan menentukan kategori. Kalau jelas, Naive Bayes yang akan memvalidasi kategori. Kemudian turun ke keputusan akhir kategori, lalu robot menerima perintah tindakan biji kopi ke wadah sesuai dengan kategori. Kemudian dioptimasi jalur robotnya dengan algoritma genetika. Lalu robot memindahkan biji kopi ke wadah sesuai kategori. Lalu di sini ada putusan lagi, masih ada biji kopi atau tidak. Kalau tidak langsung selesai, kalau ada kembali ke mengambil gambar biji kopi pada jalur konveyor. Manfaatnya sendiri yaitu untuk mempercepat proses pemilahan biji kopi, mengurangi kesalahan pada manusia yang
tidak diinginkan gitu, dan meningkatkan efisiensi dari operasional sendiri. Oke, untuk kesimpulannya, semua sistem ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah nyata di industri kopi, terutama dalam penyortiran biji kopi ya. Lalu ada pemanfaatan teknologi seperti robotika dan ANN memberikan hasil yang akurat dan efisien. Pengembangan ke depannya ada 3, yaitu yang pertama menambahkan kemampuan untuk deteksi cacat pada biji kopi, kedua mengintegrasikan IoT untuk monitoring secara real time, dan yang ketiga mengembangkan dataset untuk berbagai jenis kopi. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.